Lord KZ tidak berhenti untuk berinovasi. Kali ini mereka merilis 3-in-1, 3 in-ear monitor dalam satu box. Sebuah langkah yang menurut saya wow banget. Tapi apakah merupakan trik marketing saja untuk memasarkan produk in-ear monitornya lebih banyak? Atau sebuah produk yang benar-benar matang? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Line up IDE sendiri adalah line up yang cukup baru dari jajaran in-ear monitor KZ, di mana mereka dirilis pada bulan April 2022. Jadi cukup baru lah. Dan saya pikir ini merupakan salah satu trik April Fools dari KZ. Tapi ternyata tidak. Mereka merealisasikan dan menjadikannya sebuah kenyataan. Dan untuk harga sendiri dipasarkan di angka 250.000 sekian kalau saya tidak salah. Mungkin bervariasi lah. Kalian bisa cek aja di toko hijau. Karena saya dapatnya pada saat promo 250 ribuan sekian sih. Selanjutnya kita bahas packaging dari kaset IDE ini. Kaset IDE ini pernah kita bahas unboxingnya, jadi kalian bisa cek aja di video kita yang lama. Selain itu untuk packagingnya sendiri kami berikan skor B+. Merupakan salah satu in-ear monitor 3 dalam satu box yang kita bilang baru pertama kali saya unboxing in-ear monitor seperti ini. Memberikan kesan yang cukup baik, walaupun secara isi kita sudah bisa expect cuma ada air tips untuk standar satu in-ear monitor sebenarnya, dan juga kabel hanya satu, dan juga manual book. Ya standar sih selain itu, selain 3 in-ear monitornya. Selanjutnya kita bahas build quality dari KZ IDE ini. Oke, untuk build quality dari KZ IDE ini kita bilang dia menggunakan housing berbahan plastik transparan menurut saya, dan terkesan ya agak ringkih, dan kita bisa melihat dynamic driver di dalamnya. Selain itu juga terdapat satu fan hole di bagian sini. Di bagian sini kalian bisa lihat ada satu fan hole. Untuk bagian nozzle-nya sendiri, nozzle-nya berbahan sama seperti housing-nya, dan ukurannya menurut saya agak normal, mungkin sekitar 4 mm. Jadi untuk semua air tips saya rasa akan fit aja di in-ear monitor satu ini. Nah, sekarang kita ke bagian faceplate. Bagian faceplate-nya sendiri ya sederhana, transparan juga, berbahan sama dengan bahan housingnya, dan ada list silver chrome seperti ini, memberikan kesan yang lebih lebih mewah untuk KZ IDE ini, dan ada logo KZ-nya berwarna putih. Ini untuk yang balance ya. Dan untuk kabelnya sendiri sudah 0,75 to pin detachable. Jadi detachable tipe C ya ini, jadi perlu kalian perhatikan karena ada 3 tipe untuk KZ. Tapi yang baru-baru setahu saya semua tipe C semua sih, 0,75 mm. Jangan colok kabel 0,78 mm ke KZ ya. Nanti rusak kabel kalian, sayang. Nah, ini adalah air hook. Air hooknya sudah preform. Kita bisa lihat di sini bahannya seperti kabel kaset pada umumnya. Dan di bagian kanan ada mix 1 tombol. Di sini ada mix 1 tombol. Kabelnya sendiri diklaim adalah bahan SPG atau silver plated copper. Untuk bagian bawah kabel dual bridge seperti ini dipilin segaris. Jadi seperti sejajar seperti ini. Untuk jacknya, jack umum KZ yang transparan berbahan plastik, 4 pole 3,5 mm L-shape. Build quality dari KZ IDE ini kita bilang ya biasa aja, bukan sesuatu yang spesial banget. Build quality-nya berbahan, most part-nya mungkin berbahan plastik yang memang transparan dan menurut saya agak sedikit ringkih. Walaupun secara kosmetik saya bilang ini salah satu in-ear monitor KZ yang kosmetiknya simple tapi cukup eye-catching. Selanjutnya kita bahas fitting dari kaset IDE ini. Fitting dari kaset IDE ini menurut saya tidak ada masalah, sama seperti in-ear monitor kaset pada umumnya dan in-ear monitor kaset lainnya. Ya saya tidak ada masalah sama sekali. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit seperti ini. Tidak ada masalah yang berarti, kekedapan, grip, lalu kita bilang comfort, semua oke banget. Ergonomisnya pun menurut saya cukup baik dan tidak ada komplain yang berarti untuk fitting dari in-ear monitor kaset satu ini. Dan kami berikan skor amin untuk fittingnya.
Selanjutnya kita bahas tonalitas dari ketiga in-ear monitor kaset ini. Tapi disclaimer, kita akan berfokus lebih utama ke kaset EDA Balance ini. Dimana overall untuk tuningnya, ketiga in-ear monitor ini masih memiliki tuning V-shape. Tapi yang versi bass ini memiliki bass yang kita bilang lebih besar lagi. Jadi V-shape yang lebih condong ke bagian bass. Tapi kalau kedua in-ear monitor yang hijau, yang hi-fi dan yang balance ini bisa dikategorikan masih V-shape tapi lebih mild dibandingkan yang gold. Untuk bassnya sendiri yang balance ini dia memiliki bass yang agak sedikit berbeda dari kaset pada umumnya. Bassnya ini agak sedikit jinak. Bass dari yang balance ini dia memiliki bass yang bisa dikategorikan cukup punchy walaupun tidak super impactful banget. Speednya juga cukup cepat dengan tekstur yang lumayan. Jadi kalau kalian mendengarkan lagu-lagu yang ada bassnya itu, dia masih menghasilkan bass yang cukup punchy tapi tidak megah, tidak besar banget, tidak terkesan terlalu tebal juga untuk bassnya. Midnya di sini memiliki posisi yang sedikit mundur dengan kesan yang neutral dengan sedikit bumbu warm. Mungkin tapi midnya dari kaset EDA ini bukan mid yang kita bilang full sounding banget. Male vokalnya ini terkesan agak sedikit tipis dengan artikulasi yang cukup jelas. Untuk female vokalnya sendiri terkesan sedikit lebih forward dibandingkan male vokalnya atau vokal cowoknya. Terkesan sedikit tipis, clean, namun artikulasinya jelas banget. Sedikit borderline shouty pada lagu-lagu tertentu juga untuk kaset EDA Balance ini. Dan untuk instrumennya sendiri cukup clear dan terkesan cukup lively juga. Untuk treble-nya ini, kita bilang treble-nya ini cukup natural. Masih dapat kesan ceringnya tapi tidak terkesan overly nyerang, terlalu cering banget atau terlalu tajam banget. Enggak, dia masih memberikan porsi yang pas untuk treble-nya. Sehingga kalian yang treble head ataupun yang tidak suka in-ear monitor yang nusuk, masih masuk di EDA Balance ini. Walaupun secara detail dan airiness kita bilang ya cukup oke untuk kelas harganya. Secara umum, tonalitas dari kaset EDA ini kami berikan skor B+, merupakan tuningan yang kita bilang agak sedikit berbeda dari kaset pada umumnya. Dia memiliki arah yang V-shape juga, tapi agak sedikit netral. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari kaset EDA. Presentasi dari kaset EDA Balance ini bisa dikategorikan balance, tapi sedikit kering menurut saya. Timbernya di sini oke lah untuk harganya, tapi kalau kalian mengharapkan timber yang super organik banget, ya kalian cobalah brand lain, jangan coba kaset. Soundstage-nya ini bisa dikategorikan ya biasa aja dan terkesan 2D, agak sempit bahkan kalau menurut saya. Untuk detailnya sendiri, detailnya biasa aja, tidak meng-highlight mikro detail dengan sangat-sangat jelas. Ya kita bilang makro detailnya masih cukup oke, tapi mikro detailnya agak sedikit kurang. Clarity-nya pun menurut saya agak sedikit kurang di EDA Balance ini. Separasi imaging dan positioning, separasinya cukup oke, imagingnya kurang layering, dan positioningnya ya kita bilang biasa aja sih. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitas dari kaset EDA ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari kaset EDA. Cons dari kaset EDA ini menurut saya masih mempertahankan suara yang V-shape. Mungkin ada sebagian orang yang suka, ada sebagian orang yang kurang suka. Tapi kalau untuk yang EDA Balance ini menurut saya V-shape-nya masih ke arah lebih netral. Jadi ya bisa dikategorikan memang kenapa dibilang balance ya karena memang arahnya V-shape tapi agak sedikit netral. Jadi itu cukup menarik menurut saya yang balance ini. Pro-nya, konsep kaset EDA ini merupakan salah satu konsep yang menurut saya out of the box banget. Kaset ini berinovasi dengan cara mereka yang saya bilang wow sih untuk 3 in-ear monitor dalam satu box. Untuk value for money-nya dari in-ear monitor kaset EDA ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B-. Kalau kalian yang ingin belajar membedakan in-ear monitor, bagaimana sih suara yang bassy, suara yang lebih ke arah neutral, dan satunya ini lebih ke arah treble. Kalian bisa coba kaset EDA Balance ini untuk memulai jalan kalian di rabbit hole dunia audio portable. Selanjutnya kita bandingkan ketiga in-ear monitor kaset ini, yang balance, high res, dan juga bass. Oke, kita akan membandingkan sedikit dari kaset EDA bass, lalu high res, dan juga balance. Build dari ketiga in-ear monitor ini sama aja menurut saya, tidak ada perbedaan sama sekali. Kalian bisa lihat build-nya ini mirip-mirip seperti yang EDA Balance. Tidak berbeda sama sekali. Cuma ini housingnya berwarna smoky black, ini berwarna biru hijau gitu. Dan ada perbedaan sedikit di bagian housingnya aja. Tapi most part bahannya sih sama dengan kaset Balance untuk build quality-nya.
Untuk bagian bass sendiri dari EDA Balance ini menurut saya bassnya tidak lebay, tidak seperti yang versi bass ini, dia memiliki bass yang impactful dengan decay yang panjang. Mungkin kalau kalian suka bass yang agak lebay gitu, ini cocok sih. Tapi kalau yang nggak suka yang terlalu lebay, yang lebih netral, ini atau yang hijau, itu lebih cocok. Sedangkan di Hi-Res ini bassnya mirip seperti yang Balance, cuma terkesan lebih luas aja bassnya. Untuk bagian mid-nya sendiri, bass ini memiliki mid yang paling mundur dibandingkan Balance dan juga Hi-Res, di mana yang tipe bass ini juga less clarity jika dibandingkan dua in-ear monitor ini. Jadi mid di sini dan di sini yang Balance dan yang Hi-Res somehow lebih clear, clarity-nya lebih baik, lebih jelas dengan artikulasi yang lebih baik dibandingkan yang bass yang agak sedikit failed untuk bagian mid-nya. Untuk bagian treble sendiri paling sering di Hi-Res ini dibandingkan Balance dan juga bass. Selain itu di bagian Balance sendiri treble-nya menurut saya lebih mundur, dan di bass ini lebih mundur lagi dan lebih smooth lagi jika dibandingkan dengan Hi-Res yang di bagian treble-nya. Untuk clarity sendiri saya masih pegang di bagian hijau ini. Hi-Res ini kalau kalian cari clarity yang analytical lah, itu yang ini boleh lah kalian coba. Sedangkan yang Balance ini menurut saya memang suaranya paling balance dibandingkan dua in-ear monitor ini. Kalau kalian cari yang bassy di sini, kalau kalian cari yang cering lebih ke yang hijau. Tapi di sini saya lebih prefer di yang EDA Balance ini dibandingkan dua in-ear monitor ini. Kesimpulan, KZ EDA ini merupakan salah satu in-ear monitor KZ yang memiliki konsep yang sangat-sangat wow banget menurut saya. Out of the box banget, dan wow, 3 in-ear monitor dalam satu box tidak akan pernah ada, tidak akan pernah kalian temukan di brand-brand lain. Kalau kalian ada pertanyaan seputar KZ EDA ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Soundlink pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.